Oke, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Hartanta Dwi Putra Sembiring dengan NIM 123200037. Dan teman saya Gilang Yonel Marinta dengan NIM 123200056. Di sini kami ingin mempresentasikan database kami dengan judul penggunaan layanan jasa laundry. Bagian pertama yang akan kami jelaskan tujuan dari database kami yang dijelaskan oleh Gilang. Tujuan yang pertama yaitu untuk mempermudah penginputan. Yang kedua, dapat melakukan perekapan data secara otomatis. Kemudian tujuan yang ketiga itu untuk mempermudah pelanggan menemukan layanan yang dicari. Bab kedua yaitu ERD. Nah, di database kami membuat 4 entitas. Yang pertama karyawan, yang kedua jenis layanan, ketiga transaksi, dan keempat pelanggan. Di entitas karyawan kami membuat 4 atribut yaitu alamat, ID karyawan sebagai primary key-nya, nomor HP, dan nama. Dan di jenis layanan kami membuat 3 atribut yaitu ID layanan sebagai primary key, harga, dan nama layanan. Yang ketiga di bagian transaksi kami membuat 6 atribut. Yang pertama nama barang, tanggal transaksi, berat, total harga, ID transaksi sebagai primary key-nya, dan tanggal ambil. Nah, yang keempat pelanggan. Kami buat 4 atribut yaitu alamat, ID pelanggan sebagai primary key-nya, nama, dan nomor HP. Nah, kemudian tabel transaksi tadi itu mempunyai relasi dengan tabel karyawan, yaitu tabel relasi one to many, yang berarti satu karyawan dapat menangani banyak transaksi. Begitu juga sebaliknya, banyak transaksi dapat ditangani oleh satu karyawan. Begitu juga dengan tabel transaksi dan tabel pelanggan, memiliki relasi one to many atau many to one, yang dapat berarti satu pelanggan itu dapat melakukan banyak transaksi, dan sebaliknya banyak transaksi dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Kemudian relasi antara tabel transaksi dan tabel jenis layanan juga memiliki relasi one to many atau many to one, yang berarti satu jenis layanan itu terdapat pada banyak transaksi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya bab 3 kita akan menjelaskan tentang RAT. Nah, di bagian RAT ini di transaksi itu ada 3 foreign key. Yang pertama itu ID karyawan yang menghubungkan tabel karyawan ke tabel transaksi. Dan yang kedua ada foreign key ID pelanggan, itu menghubungkan tabel pelanggan ke tabel transaksi. Dan yang ketiga ada foreign key ID layanan untuk menghubungkan jenis layanan ke tabel transaksi. Nah, sekarang ke bab 4 kita berbicara tentang database. Di database ini di tabel karyawan yang kami buat itu ada 4 atribut tadi. ID karyawan, nama, alamat, dan nomor HP. Nah, untuk tipe datanya, ID karyawan itu kami buat varchar dengan nilai 20, nama juga varchar dengan nilai 50, alamat juga varchar dengan nilai 50, nomor HP juga varchar dengan nilai 50, dan ID karyawan sebagai primary key-nya. Nah, untuk contoh penginputan datanya kami sudah tampilkan. Untuk ID karyawan itu ada PB1 dengan nama Joko AB, alamat Jalan Catur Tunggal nomor 11 dengan nomor HP 081236812343. Nah, begitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tabel pelanggan. Nah, di tabel pelanggan juga ada 4 atribut yaitu ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor HP. Di mana ID pelanggan adalah varchar dengan inputan nilai itu 20, dan nama juga varchar dengan inputan 50, alamat juga varchar dengan 50 nilai,
nomor HP juga varchar dengan inputan 50, dan ID pelanggan sebagai primary key-nya. Nah, di tabel pelanggan juga kami tampilkan untuk penginputan datanya. Contohnya ID pelanggan dengan kode AA1 dengan nama Gilang Yonel Marinta, alamat Jalan Sondro Negoro nomor 4 dengan nomor HP 0812 4033 2309. Tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gilang. Dan kemudian yaitu ada tabel jenis layanan. Dalam tabel jenis layanan ini terdapat kolom ID layanan yang bertipe varchar 20 dengan primary key. Kemudian ada nama layanan varchar 30 dan harga bertipe integer, dan semua data dalam tabel jenis layanan ini tidak boleh kosong atau not null. Nah, dalam tabel jenis layanan ini terdapat ID layanan XX1, nama layanan cuci reguler tambah setrika tambah lipat dengan harga 12.000. Kemudian tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini terdapat ID transaksi dengan tipe data integer dan sebagai primary key. Kemudian ada nama barang dengan tipe data varchar 50. Kemudian ada berat dengan tipe data integer, tanggal transaksi dengan tipe data date, tanggal ambil date, total harga integer. Nah, kemudian di sini terdapat ID karyawan varchar 20 sebagai foreign key, ID pelanggan varchar 20 juga sebagai foreign key, dan ID layanan varchar 20 sebagai foreign key untuk menghubungkan tabel karyawan, tabel pelanggan, dan tabel layanan dengan tabel transaksi. Kemudian di sini isinya yaitu ID transaksi. Nama barangnya t-shirt, berat 1 kilo, tanggal transaksi tahun 2021 bulan 1 tanggal 5, dan tanggal ambilnya tahun 2021 bulan 1 tanggal 7 dengan total harga 12.000. ID karyawan BB1, ID pelanggan AA1, dan ID layanan XX1. Nah, sebelum kesimpulan, kami akan menjelaskan sedikit di bagian CMD. Jadi kita akan berpindah ke CMD dulu. Nah, sekarang sudah sampai di CMD. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa contoh query untuk menggabungkan dua tabel menjadi satu tabel yang akan dijelaskan oleh Gilang. Nah, yang pertama itu kita akan menggabungkan tabel dari tabel pelanggan dan tabel transaksi. Nah, yang di tabel pelanggan itu kita cuma mengambil nama pelanggannya. Kemudian yang di tabel transaksinya itu kita mengambil semua kolom di tabel transaksi. Query yang dipakai yaitu select pelanggan titik nama pelanggan, transaksi titik al from pelanggan, inner join transaksi on pelanggan.id pelanggan sama dengan transaksi.id pelanggan. Nah, yang kedua yaitu query untuk menampilkan nama pelanggan, nama karyawan, nama barang dari tabel transaksi, nama karyawan dari tabel karyawan, nama barang dari tabel transaksi, berat dari tabel transaksi, tanggal transaksi dari tabel transaksi, tanggal ambil dari tabel transaksi, dan total harga dari tabel transaksi. Query-nya yaitu select pelanggan dot titik nama pelanggan, karyawan, nama pelanggan, transaksi, titik nama barang, transaksi, berat, transaksi, tanggal transaksi, transaksi, tanggal ambil, transaksi, total harga, from pelanggan, inner join transaksi, on pelanggan, titik ID pelanggan sama dengan transaksi, titik ID pelanggan, inner join karyawan, on karyawan, titik ID karyawan sama dengan transaksi ID karyawan. Akan dihasilkan tabel seperti berikut.
nama pelanggan, nama karyawan, nama barang, berat, tanggal transaksi, dan tanggal ambil dan total harga. Kemudian query untuk menampilkan query untuk menampilkan sebentar, ada kesalahan sedikit. Nah, ini query untuk menampilkan nama pelanggan yang bernama Riko Maniani dengan tabel transaksinya. Query-nya yaitu select pelanggan titik nama pelanggan. Nah, di sini pelanggan ini merupakan nama tabelnya. Kemudian titik nama pelanggan ini nama kolomnya. Selanjutnya koma, transaksi ini nama tabelnya. Kemudian bintang di sini artinya seluruh isi kolom yang berada di tabel transaksi. Kemudian from pelanggan. Pelanggan digabungkan inner join dengan transaksi. Di mana tabel pelanggan, ID pelanggan itu sama dengan tabel transaksi ID pelanggan. Nah, dan di mana nama pelanggan itu sama dengan Riko Maniani, maka yang akan muncul itu nama pelanggan yang bernama Riko Maniani aja. Oke, sekian CMD untuk menampilkan gabungan tabel. Nah, setelah itu, setelah kita menjelaskan beberapa query di CMD, kami akan menutup dengan kesimpulan. Sebentar, saya akan mengurang share screen-nya. Udah muncul kah? Udah. Share screen-nya. Udah lang. Oke. Kesimpulannya yaitu 1. Diharapkan proses pencatatan dan data transaksi akan lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, dapat membantu untuk memperbaiki kesalahan pada penulisan data. Yang ketiga, dapat membantu pemilik usaha laundry atau karyawan dalam proses pencatatan data dan mempermudah menghitung pemasukan dari layanan jasa laundry tersebut. Yang keempat, pihak pengusaha dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, penutup dari Hartanta. Oke, di bagian penutup saya akan sedikit mengucapkan beberapa kata. Nah, di awal tadi kita sudah berbicara tentang tujuan database, yang kedua DRD, RAT, dan juga kita berbicara tentang database langsung, tipe-tipe data, dan ketiga yang terakhir tadi kita berbicara tentang CMD, di mana kita menggabungkan beberapa tabel menjadi satu tabel. Nah, untuk penutupnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta dalam pembuatan video ini. Tidak lupa kami berterima kasih kepada kakak Aslep sebagai pembimbing kami. Kami minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga dari video ini kita semua dapat belajar bersama-sama. Sekian dari kami, terima kasih.